Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hari ini kita akan lanjut membahas chapter 12, yaitu mengenai insiden analisis. Nah, ini merupakan kelanjutan dari chapter sebelumnya, yaitu chapter 11, mengenai insiden handling. Nah, kalau di chapter 11 kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menghandling jika terjadinya insiden, mulai dari insiden preparation, insiden analysis, lalu setelah dianalisa ada containment, eradication, lalu recovery, dan yang terakhir kalau kalian ingat ada satu proses lagi yaitu post incident analysis. Nah, di chapter 12 ini kita akan fokus di insiden analisis, ya, analisa insiden yang sudah terjadi. Salah satu tools yang paling penting sewaktu kita melakukan insiden analisis adalah log analysis. Nah, dalam log analysis itu bisa kelihatan apa saja, operasi apa saja, siapa yang sedang akses, dan berbagai macam hal lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk kita melakukan analisa di bila mana insiden terjadi. Nah, dalam kebanyakan sistem operasi, ya, most applications and operating systems provide logging mechanisms. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang kita install dan juga operating systems itu menyediakan mekanisme log, simpanan, record. Ya, ini isinya record status information. Various uses of log information. Ada beberapa kegunaan dari log ini. Yang pertama untuk software developers. Ini untuk meyakinkan bahwa aplikasi ini berjalan sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Ya. Ensure the application is behaving as expected. Contohnya misalnya sewaktu dilakukan proses dumping itu direkam ya, dump output of an internal command to the screen. Terus bisa masuk ke dalam mode debug ya, debug mode. Dalam debug mode kita bisa tahu bagian mana yang error ya, di sebelah mana yang error, fungsi apa saja yang error ya, itu bisa kelihatan jika kita masuk ke dalam debug mode. Lalu untuk system administrators, ini untuk do performance analysis on a running application. Contohnya, misalnya kita bisa make sure application has enough memory and disk space to run properly. Selain itu, system administrators juga bisa dapat menggunakan log untuk use logs during analysis stage of an incident. Nah, jadi log ini dijadikan sebagai dasar record ya, yang dimana itu bisa jadi acuan jika insiden itu terjadi. Ya, ini kayak semacam sebagai first analysis ya. Jadi first step of analysis kita bisa lihat dari log. Nah, ini probably the first desired item of information during an investigation ya. Ini yang pertama kali dilihat biasanya sewaktu ada proses investigasi. Ya, first desired item of information during an investigation. Dalam sistem operasi Windows ada lognya. Ini disebut dengan event logs. Ya, kita bisa mengakses Event Viewer Application. Nah, ini merupakan native user interface to view logs. Ya, kalian bisa coba akses di komputer kalian ya, yang menggunakan Windows. Coba ketik Event Viewer. Nah, itu bisa kelihatan semua log rekaman aktivitas-aktivitas apa saja yang sudah terjadi di dalam komputer kalian. Logs selain
bawaan dari Windows, ya, Event Viewer, ada other tools, ada tools-tools lain yang juga bisa merekam log. Ya, other tools are also available. Nah, ini may provide improved features to dig into event log files. Ya. Jadi ada software-software lain yang fokusnya memang untuk menjadi log, ya, yang untuk merekam aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam komputer kita. Nah, ini contoh event viewer. Ya, kita bisa ke control panel, lalu cari event viewer. Nah, ini contohnya. Ya, kalian coba ya bisa lihat-lihat event viewer itu isinya ada apa saja. Ya, ada navigation-nya, ada yang sebelah kiri, ini navigation, lalu ada log-nya di sini, lalu administrator can create custom views. Ya, jadi kalau kita punya privilege sebagai administrators, kita bisa ubah-ubah tampilannya. Lalu ada home screen-nya, ini di tengah. Oke, itu event viewer. Nah, di Windows ada tipe-tipe event of log files. Ini merupakan program default yang sudah ada sejak Windows XP. Ada beberapa application log, security file, dan system event log file. Nah, kalau application log itu fungsinya melakukan logging information from third-party applications. Lalu juga Microsoft Applications, ya, termasuk Office, yang dimana aplikasi-aplikasi Microsoft itu tidak menjadi bagian dari operating system core distributions, ya, bukan sistem atau file-file utama untuk Windows operating system. Contoh-contohnya video game log information, Microsoft Office logs. Lalu security file, ini default, itu dia merekam login and logout attempts, ya, siapa saja yang login di komputer itu dan siapa saja yang sudah logout di komputer itu, dan kapan login logoutnya. Ya. Lalu can be configured to log data file activity. Ya, ini juga merekam file creation, pembukaan file dan juga penutupan file. Ya, file creation, opening, atau closing. Lalu sistem event log file. Nah, ini fokusnya untuk merekam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh sistem operasi. Ya, holds operating systems log messages. Nah, contohnya network connection problems jika ada masalah di dalam jaringan. Lalu jika ada error di hardware, contohnya video card driver errors. Itu disimpan di dalam sistem event log file. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang salah satu topik yang paling penting di dalam IT security, yaitu IT forensik. Ya, di sini dibilang cross crime scene. Ya, jadi ada CSI, crime scene investigation. Ya, sekarang ini banyak aplikasi digital. Ya, transaksi hampir semuanya menggunakan digital. Ya, transaksi perbankan, transaksi e-commerce. Nah, oleh karena itu IT forensik itu sangat penting sekali. Ya, jika ada kejahatan yang memakai digital, ya, kejahatan digital atau cybercrime, nah di sini IT forensik mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi IT forensik salah satu tugasnya adalah dia menganalisa serangan yang terjadi, ya, lalu file dia bisa mengecek filenya, apakah filenya itu benar-benar sudah diubah, ya, dan itu bisa dijadikan bukti di pengadilan. Ya. Nah, contoh dari Windows Forensics, misalnya kita mencek lognya, ya. Nah, screenshot from a compromised machine ada di slide berikutnya. Contoh di dalam screenshot itu ada computer had McAfee antivirus running on it. Ya, ada event ID-nya, ini bisa di detect event log-nya. Ya, event ID ini merupakan suatu aktivitas yang mencurigakan. Ya, jadi di highlight oleh McAfee antivirus. Lalu exported log, more event details not available.
included information points to virus scan enterprise as culprit. System administrator in organization would know antivirus engine version at the time of this incident. Nah, ini versi dari antivirus yang digunakan ya, McAfee antivirus ini adalah 5.4.1 ya, compared with the 5.3.0 shown in the log. Nah, oleh karena itu, virus scanner was not up to date on this particular machine. Nah, lalu follow up dari forensik yang sudah dilakukan ini adalah was antivirus software application running on this machine at all. Nah, ini jadi ada kecurigaan bahwa apakah memang ada aktivitas antivirus yang sedang yang berjalan saat itu, gitu ya. Karena waktu terjadinya insiden, sistem melaporkan, di system administrator in organization, they reported that the antivirus engine version at the time of this incident was 5.4.1. Ya. Akan tetapi, sewaktu dicek balik ke log, itu 5.3.0. Nah, ini ada sesuatu yang ganjil gitu ya. Apakah memang antivirus ini benar-benar jalan atau tidak, atau itu merupakan sebuah virus yang melakukan false detection ya terhadap sistem lognya itu. Nah, Windows forensic example ya, seseorang yang ahli forensik, dia bisa meneliti file-file yang ada di dalam komputer itu, khususnya log, dan melakukan analisa lebih lanjut. Apakah ada sesuatu yang anomali, yang ganjil, yang tidak seperti biasanya terjadi, yang tidak normal terjadi. Nah, dia bisa mengambil suatu kesimpulan, mungkin ya ada follow up-nya antivirus software application running on this machine at all. Nah, ini contohnya ya, ini tadi ID 5000 maclog event, McAfee maclog event. Nah, dia bisa mengecek ya generalnya, keterangan dari setiap event ID ini, dan juga detailnya ya. Dia kalau mau ngecek detailnya juga dapat dilihat di sini. Lalu ada event criticality. Nah, event criticality ini dia log messages tagged with labels indicating the level of urgency. Nah, jadi selain ada report event, ya, aktivitas sedang terjadi, di dalam log itu dia juga mereport criticality-nya. Apakah criticality-nya itu low, medium, ya, atau parah gitu ya. Nah, ini di sini ya, ada installed by default kalau di Windows 8 itu ada critical, error, and warning ya, dari events from all administrative logs. Ya, kita bisa lihat ya criticality-nya itu di daerah sini ya. Jadi ada levelnya, ada eventnya apa, source-nya apa ya di sini. Ya, lalu levelnya apa? Ada error, warning. Nah, ini ada level-levelnya. Nah, kalau warning ya, kalau warning itu kita bisa levelnya yang paling rendah ya, yang paling rendah ya. Warning itu cuma ya peringatan bahwa ada suatu kejadian yang anomali, yang tidak normal. Ya, lalu error itu yang level kedua, ya, mungkin kita harus segera perbaiki ya error. Lalu kritikal ini yang paling parah, yang level ketiga. Ya, kritikal ini ya mungkin bisa menyebabkan sistem malah tidak dapat berjalan dengan normal, atau mungkin malah komputernya jadi mati gitu ya, karena ada masalah yang kritikal, dan ini benar-benar harus segera ditanggulangi ya, harus segera diatasi. Criticality levels defined by Windows. Nah, siapa yang menentukan level-level yang tadi? Ya, apakah error, warning, atau critical? Ya, ini ditentukan oleh Windows. Nah, jadi information, misalnya describe successful operation of attacks, ya, application driver or service. Nah, lalu terjadi when a network driver loads successfully. Nah, ini kalau ada informationnya ya. Lalu ada warning, not necessarily a significant event. Ya.
Lalu, however, may indicate the possible occurrence of future problem contohnya when this space start run low. Nah, lalu error describes a significant problem. Contohnya failure of a critical task. Contoh lainnya a service fails to load during startup. Nah, ini kalau ada service yang tiba-tiba mati sewaktu startup, ya ini kan bisa mengganggu performance Windows ya. Karena ada service yang memang tidak jalan ya sewaktu kita boot komputer. Lalu ada success audit, security log, lalu ada failure audit. Kalau success audit itu definisinya event that describes successful completion of an audited security event. Ya, contohnya a user logs on to the computer. Nah, kalau failure audit itu sebuah event that describes an audited security event that did not complete successfully. Contohnya when a user cannot access a network drive. Nah, dari event criticality dia juga menyimpan informasi-informasi terhadap suatu operasi yang sukses dan operasi yang gagal. Nah, ini contohnya ya yang tadi. Sewaktu kita melog on ke dalam komputer itu berhasil, itu disimpan sebagai sukses audit. Nah, sewaktu kita gagal atau ada ya let's say ada driver yang error atau kita tidak bisa mengakses ke dalam sistem komputer kita, itu dimasukkan ke dalam failure audit. Nah, untuk web server sendiri, dia ada logs-nya, ya, namanya web server logs. Dan ini sangat penting sekali. Ya, di dalam web server itu harus ada sebuah log. Karena apa? Karena web servers are probably the most common attack path recently. Dan ini accessible to attackers. Dan access and error logs can be useful sources of data. Ya, tentu saja ya. Kita mau tahu siapa yang nyerang, IP address-nya dari mana, kapan itu serangan terjadi, itu bisa dilihat dari web server logs. General log configuration and maintenance. Nah, kita harus melakukan konfigurasi ya, untuk men-set log itu supaya lognya bisa bekerja dengan baik. Sebelum kita konfigurasi ada yang namanya default setting. Akan tetapi default setting ini ya by default itu may not be most appropriate for your organization ya, karena organisasi kita, perusahaan kita itu mungkin punya kriteria yang berbeda ya. Jadi juga tergantung dari natur organisasinya juga perusahaannya ya. Kalau perusahaannya itu perusahaan yang mempunyai menggunakan IT yang sangat heavy gitu ya, contoh perbankan ya, they use IT heavily ya, mereka tentunya harus mempunyai sistem log yang sangat baik ya. Karena jikalau terjadi suatu serangan, terjadi insiden, mereka bisa dengan cukup gampang untuk mengambil untuk menganalisis insiden itu dari log yang sudah tersimpan dengan rapi. Different audiences have different needs ya, tentunya kalau security analyst sangat peduli terhadap login and logout information ya. Ini merupakan first task ya, untuk melakukan konfigurasi dan maintenance ya. Kita first tasknya apa? Determine the audience. Who will be interested in seeing the logs? Ya, tentunya seorang IT forensik atau security analyst dia sangat tertarik untuk melihat lognya ya, untuk melakukan analisis. Lalu, is there a compliance issues that requires the log to be set up and record a specific activity? Nah, ini juga berkaitan dengan masalah privasi. Ya, apakah lognya itu mempunyai, kalau kita merekam sesuatu, ya contohnya social security number stored in database, nah itu kita punya legal standing nggak? Ya, ada bukti hukumnya bahwa kita berhak melakukan hal itu, karena ini kan data-data yang sensitif. Ya, lalu legal requirement to maintain log information for a certain number of days. Nah, jadi kalau yang pertama, yang ini itu berkaitan dengan sensitivitas informasi yang direkam. Ya,
semakin sensitif informasi itu, ya kita memerlukan suatu dasar hukum yang kuat, ya bahwa kita memang berhak untuk menyimpan datanya. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan waktu penyimpanannya. Ya, jika kita juga perlu memikirkan sampai kapan informasi itu, log itu disimpan. Ya, apakah setahun atau 2 tahun atau memang selama bertahun-tahun. Nah, ini perlu dipikirkan dasar hukumnya. Ya, apakah lognya itu disimpan hanya dalam waktu setahun, setelah itu di truncate atau di delete, ya, atau bisa disimpan secara terus-menerus. Nah, ini makanya di sini concern dengan legal requirement, ya, to maintain log information dan juga to record any and all access to sensitive information. Contohnya security, social security number. Lalu general log configuration and maintenance. Ya, ini ada contohnya, example security event log with default settings. Ya, ini contoh Windows 8. Sekarang kan sudah pakai Windows 10 ya. Lalu records all successful login, log will fill up quickly and rotate. Nah, options ya, jadi kalau semakin lama kita memakai komputer kita, ya, itu lognya akan penuh karena banyak informasi yang disimpan, ya, di record, ya, semua aktivitas kita yang kita lakukan, ya, login, logout, lalu juga operasi yang dilakukan oleh setiap aplikasi, lalu juga operasi yang terjadi di dalam Windows-nya itu sendiri, itu disimpan semua. Nah, apabila lognya itu sudah terpenuh, ya, fill up quickly, salah satu caranya adalah increase log file size. Nah, lalu juga rotate and archive old files. Ya, jadi log yang tidak diperlukan, yang sudah lama itu, ya, kita bisa delete atau dilakukan archive. Atau ada beberapa aktivitas yang kita tidak usah yang tidak perlu dilakukan logging, ya. Misalnya do not log successful login. Akan tetapi kalau kita lakukan ini, kita harus concern, ya, kita juga harus hati-hati bahwa mungkin saja ada hal-hal yang terlewat, gitu. Misalnya kalau kita do not log successful login, ya, itu kita tidak bisa mencatat siapa saja yang login jadinya. Nah, karena kita tidak tahu siapa saja yang login, nah, kita tidak tahu attackernya itu kapan, gitu ya, dia login, siapa yang login, ya, historinya itu tidak tahu. Nah, jadi ini merupakan sebuah trade-off yang harus dilakukan bila mana lognya itu penuh, ya. Ya, kalau kita bicara mengenai komputer pribadi itu mungkin ya kita tidak terlalu concern, ya, karena pemakaian komputer kita mungkin tidak sebanyak jika kita perusahaan, gitu ya. Jika perusahaan yang pakai, ya, kalau di dalam perusahaan apalagi server itu kan banyak sekali users yang memakai server itu. Nah, kalau semakin banyak users yang memakai dan juga users memakainya itu secara terus-menerus dan selama bertahun-tahun, mungkin sekali lognya itu akan penuh. Nah, oleh karena itu log itu harus segera di-maintain, di-configure, ya, supaya penyimpanan dalam lognya bisa lebih efisien, ya, tidak terlalu overload. Forensik topik yang lain, ya, IT forensik itu adalah topik yang sangat luas, perlu training, ya, perlu training, lalu kita perlu ada background khususnya terkait security, computer security, lalu perlu experience yang banyak, ya. Kenapa perlu training? Karena computerized devices with network ability expand constantly, ya. Teknologi-teknologi yang sekarang ada, ya, itu semakin berkembang dan mungkin sekali berbeda dengan teknologi yang saat ini, gitu ya. Kalau misalnya kita dalam kurun waktu 5 tahun lagi perkembangan teknologi itu kan semakin canggih, ya, apa yang sudah kita pelajari sekarang belum tentu kita bisa masih menggunakan pengetahuan kita untuk mengenal teknologi
5 tahun mendatang. Jadi kita perlu melakukan training untuk mengupdate ilmu-ilmu kita terkait IT forensik. Nah, new development-nya apa? Penggunaan cloud storage yang begitu masif sekarang, ya. Jadi file stored in your on your cloud storage almost immediately shared with multiple computers. Nah, ini menjadi masalah. Kita nggak tahu kalau files kita yang ada di cloud storage itu jika di-delete, apakah itu filenya benar-benar di-delete atau masih tetap disimpan di dalam cloud storage tersebut. Ya. Nah, ini yang menjadi concern khususnya sekarang dan juga di masa yang akan datang mengenai cloud. Oke, saya kira itu